Ini wali santri dari Ananda Kif 7D dan aktivitas saya sehari-hari adalah ibu rumah tangga. Dan saya Fatimah, wali santri dari Rijalul Haq kelas 7A. Bu Afni? Ya, Bu Fatimah. Gimana kegiatan sehari-harinya apa, Bu Fatimah? Biasa, manajer suami dan asisten anak. Istri solehah ya judulnya. Amin, amin. Iya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ayah Bunda, siapa saja yang sudah hadir ini? Sangat banyak hari ini, pagi ini sepertinya. Luar biasa sekolah inspirasi pada pagi hari ini ya Bu Fatimah ya. Alhamdulillah. Ayah Bunda boleh di-rename dengan nama underscore solgannya, nama solgan dan di kelas berapa. Dan boleh juga dituliskan di kolom chat asalnya Ayah Bunda dari daerah mana. Kita bisa Ayah Bunda boleh di-rename. Hari ini kita bisa lihat nih, belum ada yang menuliskan nih siapa yang hadir dari daerah mana Ayah Bunda. Alhamdulillah sudah ada, asal Sidoarjo, Bekasi, orang ya, ada dari Karawang, Tasikmalaya, Pasteur, Cianjur. Selamat bergabung Ayah Bunda wali santri SMP DTBS. Alhamdulillah nih Bu Fatimah, Ustazah kita pada pagi hari ini juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa kabarnya? Semoga Ustazah pagi ini dalam keadaan sehat walafiat ya Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Mana lagi nih Bu Fatimah? Yang jauh ada nggak ya? Orang tua santri pagi hari ini? Ada Palembang, orang tua dari Agisah ya. Selanjutnya ini dari Bandung. Ada juga orang tua santri M. Fadila Rasyad dari Cikampek. Alhamdulillah. Acara Sekolah Inspirasi ini diselenggarakan oleh Komite dan Sinergi yang baik bersama sekolah kita tercinta, SMP DTBS Eko Putra. Dan acara ini juga disponsori oleh wali santri yang mempunyai usaha tentunya. Pagi hari ini disponsori oleh Rumah Jahit Zakeah. Dan Samil Quran. Dan insya Allah nanti komite akan memberikan hadiah kepada Ayah Bunda yang memberikan resume dari acara Sekolah Inspirasi kita hari ini. Ayah Bunda, dari banyaknya hadiah ini, Ayah Bunda juga bisa nanti bertanya, dan nanti juga ada spesial hari ini, pertanyaan yang akan diberikan oleh Ustazah. Jadi siap-siap mencatat, siap-siap mendengarkan dan menyimak dengan baik. Akan ada sesi tanya jawab, pertanyaan dari Ayah Bunda, dan juga pertanyaan dari Ustazah nantinya. Bagaimana Bu Fatimah? Ya. Berapa ini anggota yang sudah hadir yang dilewatkan, disimak dengan baik, karena nanti ada hadiah spesial dari kita, dari komite. Alhamdulillah ya, ini hari Sabtu tanggal 20 November, kajian Sekolah Inspirasi yang diadakan oleh komite, partisipannya sudah mencapai angka 79. Dan ini yang hadir di Zoom, belum lagi masyarakat umum yang menyimak melewati live YouTube SMP DTBS Eko Putra. Sambil menanti, kita bacakan kembali nih live yang ada di chat ya Bu ya. Ada Mama Raihan, orang tua santri dari 7B. Bu Raihan ya? Orang tua Raihan. Bunda Syahulta dari Jogja, Masya Allah, orang Jogja. Apa kabar Ayah Bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya Ayah Bunda ya. Kalau di Bandung katanya cuacanya hujan ya? Iya, gerimis manis. Gerimis manis. Makin kangen, makin rindu ke Solgan. Alhamdulillah, benar itu sungguh merindu berat ya Bu Fatimah.
tidak sabar untuk bertemu. Nah, materi kita pagi hari ini cocok banget ya, karena kita mempunyai slogan yang masa-masa sulit untuk curhat ke orang tua, karena ngerasa orang tua mah kuno gitu ya, nggak gaul gitu. Jadi kita butuh banget nih pencerahan dari Ustazah. Jadi bagaimana kalau kita langsung saja nih, pesertanya pun sudah banyak, kayaknya sudah tidak sabar untuk menyimak kajian dari Ustazah kita, dan Ustazah pun sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Mari kita mulai acara sekolah inspirasi kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji sempurna hanya milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat dari jalan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keberkahan hidup, kelapangan rizki, nikmatnya ibadah, dan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat, dan juga para umatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati narasumber sekolah inspirasi, Ustazah Elina Supendi. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Bapak Haji Dian M. Bapak Ketua Komite SPD, DTBS Eko Putra, Bapak Hasan Basri. Dan yang kami hormati para wali santri SMP DTBS Eko Putra yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, untuk menambah berkah acara sekolah inspirasi kita pagi ini, mari sama-sama kita awali dengan membacakan basmalah dan salawat. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad. Izinkan kami membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita tunaikan bersama. Yang kedua, dilanjut tilawah oleh Ananda MA2 dari kelas 7C. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Komite kita, Bapak Hasan. Dan yang kita tunggu-tunggu, acara inti materi yang akan disampaikan oleh Ustazah kita Elina Supendi. Dan nanti akan ditutup doa yang insya Allah dipimpin oleh Ustazah juga. Baik, Ayah Bunda yang baik, kita langsung saja ke acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Ananda MA2 dari kelas 7C. Kepada Ananda, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Adwa dari kelas 7C. Semoga kita semua yang hadir dan seluruh keluarga istiqomah mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Kemudian kata sambutan dari Bapak Ketua Komite kepada Bapak Hasan Basri, waktu kami persilahkan. Cek, suara saya jelas Ibu? Siap, jelas Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga Ustazah Elin dan Supendi, narasumber pada kesempatan kali ini. Masya Allah, terima kasih sekali Ustazah sudah meluangkan waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, mari kita bersyukur kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan nikmatnya iman. Kenapa? Karena kalau tidak ada nikmat iman, kita tidak mau berkumpul menyimak Zoom. Nah, maka kita bersyukur dengan nikmat iman tersebut. Dan mudah-mudahan istiqomah dan terus meningkat ketakwaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita juga bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'utnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda yang budiman dan Ustazah, izin memperkenalkan terlebih dahulu kegiatan ini. Ustazah adalah diselenggarakan oleh wali santri. MC-nya ini ayah bunda dari kelas 7. Ibu Apni wali santri kelas 7. Ibu Fatimah wali santri kelas 7. Artinya apa? Di komite tentu senantiasa memberikan peluang untuk ayah bunda yang mau mengekspresikan dirinya. Silakan ayah bunda bisa sapa divisi pendidikan jika saya bisa menyumbangkan jadi MC, jadi apa silakan ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah keren banget Ibu Apni dan Ibu Fatimah, alhamdulillah mengawali kegiatan dan alhamdulillah kita sama-sama berlatih ya, alhamdulillah. Selanjutnya ayah bunda, ada dua yang ingin disampaikan. Kami haturkan terima kasih kepada ayah bunda yang turut mensukseskan galeri komite. Alhamdulillah omset keuntungannya itu menembus ke angka 6 juta. Jadi keuntungannya saja. Jadi profitnya aja 6 juta. Dan perlu disampaikan itu 100% gitu ya. 100% akan digunakan untuk pembelian sembako ataupun bingkisan untuk du'afa di bulan Ramadan nanti. Nanti kan ada kreasi-kreasi yang lainnya dari komite, silahkan niatkan sedekah karena memang 100% ya. Tidak ada operasional yang dipakai oleh panitia, yang dipakai oleh komite tidak ada. Jadi 100%
semua keuntungannya digunakan untuk kegiatan sedekah gitu ya, insya Allah. Dan yang keempatnya ya Bunda semua, kita akan launching satu program yang mudah-mudahan bermanfaat untuk ayah bunda semua, yaitu program Salih. Gitu. Apa Pak Hasan Salih itu Sapa Wali Santri Hebat. Seperti apa sih Sapa Wali Santri Hebat? Kita ikuti highlight yang nanti besok malam akan tayang perdana di YouTube-nya Komite. Silakan bisa menyimaknya, durasinya 1 menit. Ini kan udah tahun ketiga Fauzan gitu ya, mau kelulusan. Nah, kalau saya boleh tanya dan Ibu boleh sharing ke wali santri yang lain, kalau boleh dibilang amalan apa sih Bu yang Ibu lakukan dalam mendampingi Fauzan ini? Fauzan ini apa sih amalannya Bu? Apa yang dilakukan Ibu gitu? Nggak apa-apa, ini akan berbagi saja ya Bunda. Kalau saya jujur sih sebenarnya saya malu ya. Saya mau sih gini. Saya itu siapa gitu. Saya tuh ya biasa gini. Amalan pun ya standar-standar aja. Malah kalau boleh dibilang setelah Fauzan masuk Eko tuh banyak perubahan gitu. Dari akhlak, dari apalagi hafalannya gitu kan. Masya Allah saya terpukul banget gitu. Malu gitu. Jadi, Fauzannya udah 20 mau masuk 21. Oh, malah. Masuk 21, iya. Jadi ya saya hanya berusaha lebih baik lagi belajar gitu kan, belajar dari anak. Jadi karena diterapkan di Eko itu kan Senin Kamis itu wajib ya, saya ikutin itu. Jadi saya belajar untuk selalu ngikutin kegiatan anak gitu kayak tahajudnya saya diusahakan. Jadi poinnya dapat ya, anak kita melakukan apa, iya. kita pun mengimbang. Ya Bunda semua, insya Allah akan tayang besok malam, simak dan silahkan bisa di-share ke yang lain dan bisa bermanfaat untuk memotivasi semua wali santri SMPDT Eko Putra. Kita tidak akan berpanjang lebar lagi. Sekali lagi terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktu menasihati kami, wali santri yang sedang galau, yang sudah 3 bulan menahan rindu, belum berjumpa kembali bersama putra kami. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ketua Komite Bapak Hasan Basri yang tadi beliau menyampaikan bahwa komite sudah mempunyai galeri ya Ayah Bunda yang nantinya keuntungan 100%-nya akan diinfakkan di bulan Ramadan. Jadi masih ada kesempatan buat Ayah Bunda yang ingin mendonasikan lewat galeri komite. Jadi akan diberikan sembako yang akan diberikan ke kaum duafa nanti saat bulan Ramadan. Dan ada program terbaru yang akan di-launching juga oleh komite, yaitu program Salih ya. Itu adalah Sapa Wali Santri Hebat yang akan di-launching besok malam di link YouTube komite. Silahkan Ayah Bunda yang ingin menyimak dan ingin tahu lebih lanjut, silahkan kunjungi link YouTube komite besok malam. Dan akan di-share mungkin di grup linknya dan kapan waktu launchingnya. Baik. Sama-sama di like Ayah Bunda ya, like, comment, and subscribe ya Pak Hasan ya. Selanjutnya tibalah kita pada acara yang kita nantikan, yaitu penyampaian materi oleh Ustazah Elina Supendi dengan tema membangun budaya anak curhat dengan orang tua. Sebelumnya sebelum Ustazah memberikan nasihat kepada kita, izinkan kami membacakan kurikulum vitae dari Ustazah kita. Nama beliau adalah Ustazah Elina Supendi. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1974. Memiliki 6 orang anak, Masya Allah. Ustazah Elina lulusan dari Universitas Indonesia dari Sastra Arab. Pengalaman beliau luar biasa, banyak sekali, diantaranya sebagai guru bimbingan konseling di Sekolah Indonesia Moskow, Rusia pada tahun 2001 sampai 2006, Ketua Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia pada tahun 2008, dan menjadi penasihat juga di Forum Komunikasi Muslimah Indonesia Malaysia
tahun 2009 sampai 2014, menjadi penceramah di maskapai penerbangan Air Asia dan Garuda Indonesia. Dan kegiatan saat ini beliau menjadi penceramah tetap di Sekolah Ibnu Rusyid, Kencana Loka, dan Majelis Taklim Az-Zahra di Geraha Raya. Beliau pernah meraih Umi Award versi majalah Umi pada tahun 2008, Masya Allah. Dan Ustazah kita ini juga ternyata aktif menulis. Beliau sudah menulis buku di Jilbab Traveler ya Ustazah ya, bersama Asma Nadia pada tahun 2006, Ramadan di 5 Benua tahun 2012, Storytelling for Your Life 2013, Ya Bunaya Berkhidmat untuk Buah Hati tahun 2015. Masya Allah, pengalaman dakwah beliau juga luar biasa di dalam dan di luar negeri, di Moskow, di KL. Masya Allah, banyak sekali. Insya Allah hari ini kita akan menerima ilmu dari orang yang sangat tepat, yang sangat berkompeten buat kita bersama ya Ayah Bunda. Baik, Ustazah, izinkan kami menyampaikan bahwa Ustazah akan menyampaikan materi sampai di jam 10. Di sini kami Ustazah ditemani oleh saya, Apni, dan Ibu Fatimah. Nanti di ujung akhir penyampaian materi, bagi ayah bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan, dan Ustazah pun akan menyampaikan pertanyaan. Baik, kepada Ustazah, waktu dan kesempatan diberikan. Silahkan Ustazah. Ya, jazakumullah khairan. Suara saya terdengar ya? Baik, Ustazah. Jelas, Ustazah. Jelas, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa yusolli ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan yang tidak pernah bisa kita hitung. Shalawat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah, saya sebelumnya mengucapkan jazakumullah khairan katsiro atas undangannya ini yang pertama ya. Iya, Ustazah. Ya, alhamdulillah, saya senang nih kalau ketemu sama orang tua ya, karena kita sama-sama orang tua. Baik ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, mendidik anak ini adalah sebuah tanggung jawab yang tidak mudah ya. Dan kalau kita bicara mengenai anak, dia merupakan amanat kita juga sekaligus ujian ya. Nah, kita sebagai orang tua tentunya berjalan mendidik, mengajar ya, mendampingi sampai akhirnya di mana? Sampai nanti kelak di hadapan Allah kita mempertanggungjawabkannya. Ya, kenapa ini akan menjadi tugas yang sangat berat ya? Tidak cukup dari melahirkan saja, tapi juga membesarkan hingga melepas dia. Tapi melepas anak itu bukan berarti melepas dia untuk bekerja atau menggapai cita-cita, tapi melepas bagaimana nanti kelak kita bersama-sama. Final touchdown-nya adalah berkumpul di surga. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, ini menjadi salah satu surat andalan keluarga saya ya, keluarga kami. Surat At-Tahrim ini adalah menjadi satu basic atau dasar bagaimana kita mengelola keluarga. Ya. Nah, Allah mengatakan di Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini bahwa panggilan ya ayyuhallazina amanu, panggilan ya ayyuhallazina amanu itu adalah panggilan untuk orang-orang yang beriman ya, dan kita ingin tentunya menjadi orang yang beriman ya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang unik adalah perkataan Allah, peliharalah dirimu ya. Diri kita terlebih dahulu yang diperintahkan Allah untuk memelihara ya, sebelum kita memelihara keluarga kita. Jadi artinya pada saat kita membentuk, mendidik, dan membimbing anak,
Maka kita sebagai orang tua jangan sampai melupakan diri kita sendiri, menguatkan diri kita. Ya, analoginya adalah ketika kita naik pesawat terbang, kan ibu-ibu, bapak-bapak suka ini ya, pramugarinya memberitahukan ya, kalau ada apa-apa gitu nanti akan keluar apa namanya oksigen, maka yang harus pertama kali menggunakan oksigen untuk yang bawa anak ya, bukannya anaknya tapi orang tuanya terlebih dahulu, orang dewasanya terlebih dahulu. Karena hakikatnya bagaimana mungkin kita ingin menolong anak kita atau menolong orang lain ya, tapi kita tidak menolong diri kita sendiri. Ibu dan Bapak rahimakumullah, anak ini dilahirkan ke dunia ya, mereka tidak bisa memilih. Mereka tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Ya, kita tidak bisa memilih siapa anak kita. Mau yang seperti apa, mau yang cakep, atau mau yang hidungnya mancung, kita tidak bisa memilih. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita, ya, ada poin-poin yang memang harus kita pahami, ya. Nah ini ya, bahwa tiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, maka kitalah, ya, orang tualah yang menjadikannya Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Jadi pertanggungjawaban yang saya katakan di awal adalah bahwa nanti yang ditanya Allah mengenai semua perilaku anak kita adalah kita sebagai orang tuanya, bukan gurunya, bukan ustadznya, bukan pengasuhnya, bukan neneknya, bukan kakeknya, tapi kita yang ditanya oleh Allah. Maka kita harus mempersiapkan diri, kita bakal jawab apa di hadapan Allah nanti. Nah ini poin penting yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke bab curhat ya. Poin penting menjadi orang tua, yang pertama ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Saya katakan tadi bahwa anak tidak bisa memilih siapa ibunya, anak tidak bisa memilih siapa ayahnya, anak tidak bisa memilih dia harus dibesarkan di keluarga miskin atau keluarga kaya. Dia tidak bisa memilih. Tapi Allah lah yang memilihkan kita. Kita juga tidak bisa memilih, maka keikhlasan penyerahan diri kepada Allah atas diberikannya anak kepada kita ini menjadi hal yang utama. Ikhlas itu adalah hanya tertuju pada Allah saja. Kita terima, kita ikhlas menerima anak adalah menerima anak apa adanya. Seringkali orang tua menuntut tanpa disadari anak harus begini, harus begini, harus begitu, ya, tapi tidak menyadari juga bagaimana kita harus begini begitu. Ya. Maka keikhlasan adalah hanya tertuju pada Allah saja saat mendidik anak, saat menerima anak. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, ikhlas itu adalah tujuannya hanya Allah saja, pandangan kita hanya ke Allah saja. Bahkan di Quran surat Al-Ikhlas tidak ada yang namanya kata-kata ikhlas. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ikhlas ini juga perlu dilatih. Kita melatih keikhlasan kita. Ya. Keikhlasan kita tuh dilatih, kesabaran kita dilatih. Orang tidak bisa menjadi ikhlas kalau dia tidak melatih diri ikhlas. Orang tidak bisa menjadi sabar kalau dia tidak melatih diri untuk sabar. Nah, maka ikhlas itu mendidik anak, menerima anak kita apa adanya. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu menuntut anak harus begini, begitu sesuai dengan keinginan kita. Supaya kita nanti mudah menyerahkan anak kita ke hadapan Allah. Supaya nanti kita mudah meninggalkan anak kita pada saat kita wafat. Karena menguatkan diri anak adalah bagaimana nanti kalau kita tiada. Jadi tugas kita sekarang menguatkan mereka. Yang kedua adalah doa. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya mohon maaf suara anak saya yang keempat ini ABK ya. Jadi kadang ada suaranya. Yang kedua adalah doa. Doa ini adalah sesuatu yang mudah dilakukan, tapi mungkin sulit dilaksanakan. Tiap hari, tiap saat kita menaungi anak-anak kita dengan doa. Karena pada saat di luar mungkin kita tidak tahu anak kita sedang apa, bersama siapa. Maka doa dan balik lagi keikhlasan menyerahkan diri pada Allah adalah senjata yang paling ampuh untuk mendidik anak-anak kita. Ini saya sering kali lakukan, anak saya yang autis itu pernah hilang di Kuala Lumpur selama 5 jam. Ya, lalu kehilangan yang kedua itu hilang dia keluar dari rumah tanpa pengetahuan orang rumah selama 3 jam ya. Saat itu saya balikin lagi ke Allah, saya serahkan lagi ke Allah, ya Allah tolong lindungi anak saya. Tapi doa tidak hanya cukup dengan doa, harus ada amalnya, yaitu ikhtiar. Ya, ikhtiar itu mencari gitu ya.
kita ingin membentuk anak kita menjadi apa dan bagaimana, tentunya adalah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, tapi harus diiringi dengan ikhtiar. Nah, yang ketiga adalah tandem. Tandem ini adalah bekerja sama antara suami dan istri. Tentunya kita tidak akan sanggup mendidik anak kalau sendirian. Ya. Lalu bagaimana dengan orang tua yang single parent? Itu lebih khusus lagi gitu ya. Tapi kalau ibu bapak masih ada, maka beban itu yang paling utama, pertanggungjawabannya di hadapan Allah adalah bapaknya. Ini sekarang pada saat Hari Ayah ini banyak sekali kajian-kajian tentang Hari Ayah, keberadaan ayah. Ya, karena menurut Bu Eli Risman, negara kita termasuk yang fatherless country ya. Negara yang ada ayah tapi tiada, seperti tiada kehadirannya ya. Dan banyak penelitiannya yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang tidak pada saat dia tumbuh kembang tidak ada sisi maskulinnya, itu juga akan ada masalah. Nah, mungkin ya ibu-ibu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, ketika kita mendidik anak, kita tidak ingin anak itu mengalami yang namanya mental health ya. Ini menjadi salah satu kekinian juga ya, kita mengurusi mental health. Kenapa? Banyak anak-anak yang tumbuh dalam posisi tidak lengkap, sisi maskulin dan femininnya, tidak ada sisi maskulinnya, padahal bapak gitu ya, bapak itu adalah pemenuh dan pengendali emosi dari anak perempuan ya. Penelitian Bu Eli Risman itu anak-anak perempuan yang tidak dekat dengan bapaknya, saya lupa persentasenya, tapi dia akan lebih mudah dirayu oleh laki-laki lain ya, karena tidak ada perhatian dari sisi maskulin. Nah, oleh karena itu penting sekali tandem kerjasama antara ibu dan bapak, karena sisi emosional yang membentuk mental health itu tidak bisa hanya dipenuhi dari sisi ibunya saja ya, tapi juga dari sisi bapaknya ya. Nah, seringkali ini kenyataan yang ada ya. Ibu hanya sibuk mengurus anak ibunya saja, ibunya yang pontang-panting, yang jungkir balik gitu, bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak, tapi si bapak hanya sibuk bekerja saja. Ini juga terjadi di keluarga saya, di keluarga besar saya, patrilineal ya, jadi bapak bekerja, ibu mengurus anak. Jadi ketika ada masalah dengan anak, maka yang disalahkan adalah ibunya, seperti itu ya. Seharusnya tidak seperti itu. Maka sebelum kita mengurus anak, ibu, kita ajak dulu suami kita untuk duduk berdua, ya, untuk membuat ramuan-ramuan bagaimana caranya supaya kita bisa tandem, supaya kita bisa bekerja sama mendidik anak, karena nanti kelak si bapak lah yang pertama kali ditanya oleh Allah mengenai anak dan keluarganya. Nah, yang keempat adalah memenuhi hak dan kewajiban anak-anak ya. Kadang-kadang kita lupa, kita lebih menuntut anak untuk menjalankan kewajiban, tapi kita lupa memenuhi hak-haknya. Ya, diantaranya juga memberikan nama yang baik, memberikan air susu selama 2 tahun. Dan ini memang ternyata Masya Allah, konsep memberikan air susu ibu itu adalah sekaligus bonding ya. Bukan di botol ya Ibu ya, langsung. Jadi anak-anak saya itu 6 itu ASI eksklusif ya, selama 2 tahun, alhamdulillah. Dan kenapa disebut pejuang ASI? Karena memang para ibu ini berjuang untuk memberikan ASI. Ya. Belum lagi ketika terganggunya sisi hormon ya, lelah melahirkan, harus ngurus anak sendiri, belum lagi adanya postpartum blues dan sebagainya. Ya, maka jangan lupa hak-hak anak untuk kita tunaikan. Nah, yang selanjutnya adalah mengajarkan adab. Mengajarkan adab ini sedari kecil sebelum kita fokus pada ilmu. Ya, bahkan ulama saja sebelum belajar ilmu, mereka belajar adab terlebih dahulu. Bahkan ada yang belajar adabnya 30 tahun, belajar ilmunya 20 tahun. Kenapa? Karena ini masalah adab. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Di masa sekarang, banyaknya anak-anak milenial, generasi Z, generasi Alpha yang terbaru ya. Apa yang kita perlukan nanti pada saat kita tua? Pada saat kita tua, kita tidak memerlukan anak-anak yang pintar. Kita tidak memerlukan anak-anak yang kaya raya. Kita tidak memerlukan anak-anak yang sukses, yang terkenal. Tapi kita lebih memerlukan anak-anak yang beradab, yang peduli pada orang tuanya, yang menjaga perasaan orang tuanya. Sudah dengar kasus terbaru, seorang anak menuntut ibunya ke pengadilan. Ibunya berusia 71 tahun. Hanya gara-gara warisan. Padahal dia kuliahnya sangat tinggi, ya, sudah mencapai S3.
Kita tidak perlu anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang kaya, yang terkenal, tapi kita perlu anak-anak yang menjaga perasaan orang tua. Karena orang tua tuh semakin tambah usia maka semakin sensitif, semakin seperti anak-anak lagi gitu ya. Kita perlu anak-anak yang perhatian. Buat apa terkenal, kaya raya tapi tidak pernah nengok, hanya mengirim uang aja tuh nggak cukup. Saya punya pengalaman ibu saya itu hanya ingin ditengok aja, nggak usah bawa apa-apa gitu ya. Jadi kita ingin mengajarkan adab ya, terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah nafkah yang halal. Ini adalah satu poin penting, terutama bapak ya. Apa yang dicari ya nafkah, dan apa itulah yang diberikan kepada anak dan keluarga. Tentunya kita tidak ingin gegabah dalam hal ini karena apa? Masuk ke dalam perut. Ini akan menjadi tabiat, akan menjadi merusak, akan menutup doa ya, dan akan menutup keberkahan dari Allah. Nauzubillah. Yang ketujuh adalah bersikap adil. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang tua yang durhaka, termasuk salah satu kedurhakaan orang tua adalah tidak bersikap adil terhadap anak. Ya, pilih-pilih gitu ya. Ada anak yang disayang, paling disayang, tapi harusnya dia sama. Ya. Nah, yang kedelapan adalah contoh teladan. Ya, ini yang saya katakan di awal tadi bahwa anak ini adalah peniru paling ulung. Dia hanya copycat aja. Ketika dia dibesarkan, dia akan melihat bagaimana ibunya marah, bagaimana ibunya bicara, ya, bagaimana bapaknya marah, bagaimana bapaknya bicara. Dia hanya mencontoh, ya, karena ini yang penting. Jadi kita berusaha untuk memberikan contoh yang baik untuk anak. Nah, baik ibu dan bapak rahimakumullah, ya, kenapa curhat itu penting? Memang relatif, tapi curhat anak pada orang tua itu menjadi lebih baik supaya kita tahu masalah anak dan kita bisa mengarahkan anak. Ibu, bapak-bapak sekalian, ya, anak-anak milenial ini tidak mudah juga bicara ke kita. Ya. Perlu diketahui bahkan anak-anak yang masih kecil itu adalah penyimpan rahasia paling ulung. Kenapa dia mampu menyimpan rahasia? Ya, ini kasusnya sudah banyak. Ya. Ada salah satu siswa saya di Malaysia ya, dia baru bilang SMA, dia bilang bahwa ketika SD dia dilecehkan secara seksual oleh kakak kelasnya. Saya bilang, kenapa baru bilang sekarang? Nah, takut diancam dan sebagainya. Anak kecil diancam sedikit aja dia takut, dia akan diam. Nah, maka salah satu hal penting ibu bapak ketika melihat anak itu, pelajari atau perhatikan baik-baik gestur tubuhnya. Ya. Dia mungkin tidak akan mengatakan apa yang terjadi, tapi kita bisa melihat gestur tubuhnya. Ya, salah satu bentuk perhatian kita adalah ketika kita melihat anak kita diam saja, murung saja. Ya. Di awal-awal pandemi itu anak saya kena cabin syndrome ya, cabin syndrome karena nggak keluar rumah, diem aja. Terus anak-anak saya jenis atau tipe yang tidak bisa sekolah online gitu ya. Jadi diam, tidur ya. Ketika anak-anak banyak tidur tuh sebenarnya dia lagi sedih ya. Nah, saat itulah ketika kita lihat gestur tubuhnya, walaupun dia tidak bicara, kita bisa menerjemahkan itu. Ya. Perhatikan mimik wajahnya, wajah kecewa seperti apa. Seorang ibu biasanya lebih tahu bentuk-bentuk tangisan anak, nangis sakit, nangis kecewa, nangis sedih, nangis manipulatif. Ini juga bisa tahu seorang ibu. Ya. Ini kita harus tahu. Jadi gestur tubuhnya. Sepulang sekolah, ya biasanya kan kalau yang biasanya kita tanya tadi belajar apa gitu ya. Tapi kalau pernah anak saya pulang sekolah, wajahnya cemberut, dia kesel, celananya agak basah, ya jangan langsung diberondong dengan pertanyaannya. Ganti baju dulu, selesai makan baru duduk dulu, tanya. Ya. Mau cerita apa sama bunda? Dia diam, nggak mau cerita. Oke, biarkan dulu, jangan dipaksa. Ya, anak-anak itu akan kita kalau mau menasihati anak itu kata Rasulullah ada 3 masa ya Bu ya, ada 3 waktu. Yang pertama adalah pada saat makan. Nah biasanya anak-anak pada saat saya ingin berikan masukan diajak makan gitu ya, atau di meja makan atau pergi keluar. Ya. Yang kedua adalah pada saat sakit, karena sakit pada saat dia sakit dia lemah tidak berdaya ya, kita bisa memberikan masukan-masukan tapi nadanya tidak keras ya Bu ya, pelan-pelan aja. Yang ketiga adalah pada saat di kendaraan. Nah ini biasanya masuk. Nah, jadi kita lihat gestur tubuh anak supaya apa? Karena ini tadi supaya kita tahu apa yang sedang dialami.
kasus-kasus pelecehan seksual, ya, sexual harassment atau verbal harassment atau bentuk-bentuk lainnya, ya, terutama anak-anak kita kan pegang gadget sekarang, ya. Ibu dan Bapak rahimakumullah, bahkan saya sampai sengaja mengikuti pelatihan saya lupa. Jadi melatih security awareness, ya. Saya ikut pelatihan 2 kali security awareness, itu yang memberikan hacker, ya, yang ngomong di pembicaranya tuh seorang hacker. Satu kalau nggak salah hacker Indosat, ya, satu lagi kita datang tuh kita nggak dikasih tahu namanya, tapi dia tahu siapa kita gitu, ya. Kenapa saya perlu belajar itu? Karena saya punya anak. Kenapa saya perlu belajar itu? Karena anak-anak kita sudah punya 2 dunia. Yang pertama dunia nyata, yang kedua dunia maya. Kita nggak mempelajari dunia gaib, ya. Ya. Di dunia maya ini kita tidak tahu apa yang anak kita lakukan. Banyak kasus yang terjadi di dunia nyata, nih anak baik, pinter banget, soleh banget, tapi tidak di dunia nyata. Nah, ini tidak sedikit juga kasus-kasus seperti ini. Dia buat akun dengan nama lain, tapi dia berperilaku di luar kepatutan. Dan tentunya kita tidak ingin ini terjadi. Kenapa saya bela-belain ikut itu, ya? Karena saya harus tahu apa yang anak-anak kita lakukan di dunia maya. Ya, bagaimana caranya memantau mereka, bagaimana caranya, sampai bagaimana cara membuka password gitu, ya. Tapi ini untuk kebaikan, ya. Karena anak-anak kita adalah anak-anak generasi yang handphone atau gadget itu adalah dunia buat mereka. Kalau kita dulu buku jendela dunia, ya. Kalau sekarang gadget adalah jendela dunia. Cukup mereka pakai gadget aja, mereka bisa melakukan apa saja. Nah, oleh karena itu, kenapa pentingnya doa untuk anak-anak kita supaya Allah menjaga dimanapun anak kita berada. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, kita masuk ini tadi ada kesenjangan antara orang tua dan anak. Ya. Kenapa ada jarak, ada kesenjangan? Ya, apalagi anak-anak milenial, katakanlah anak-anak kekinian yang bahasanya aja udah beda sama kita. Ada gap, ya, antara orang tua dengan anak. Yang dimaksud dari kesenjangan tadi adalah jarangnya berbagi, tidak sharing. Nanti ada sebabnya kenapa mereka tidak mau sharing. Yang kedua adalah hostile communication, bertentangan terus, ya. Kita mungkin dengan gaya orang tua, sebagai orang tua yang maunya nasihatin tanpa mau mendengar. Padahal anak-anak kita itu perlu didengar. Anak-anak kita itu pengen didengar. Jadi bertentangan karena zamannya itu beda. Ya, mereka itu sandwich generation. Kita, ya, sebagai sandwich generation antar generasi dulu sama sekarang. Harusnya kita yang lebih tahu. Memang yang terbaik tuh generasi sandwich itu. Karena kita tahu dulu dan sekarang. Tapi anak kita yang dulu tuh dia nggak tahu. Jadi usahakan Bapak dan Ibu tidak bicara dulu mama begini, dulu ibu begini gitu, ya. Dia nggak tahu. Anak-anak sekarang itu nggak tahu apa manfaat kaset sama pensil. Ada yang tahu manfaat kaset sama pensil? Jadi Bapak muda Ustazah. Ya. Jadi kita pakai kaset untuk apa? Pensil tuh untuk muterin ininya, ya, pitanya kan. Ya. Anak-anak saya aja nggak tahu dikasih Walkman. What is this? Apa ini? Nggak tahu itu Walkman itu. Ya, manfaatnya seperti apa nggak tahu. Jadi memang harus kita beritahu. Nah, ini jadi ada kesenjangan, ya, jika kita tidak ada tempat curhat atau anak-anak tempat curhat. Nah, selanjutnya adalah, nah ini kita masuk pada penyebab anak kenapa dia tidak mau curhat. Yang pertama adalah judgmental. Kita kurang sabar ketika mendengar di awal anak-anak sedang excited, ya, sedang senang cerita, tiba-tiba kok gini, harusnya kamu gitu, belum selesai cerita udah di-cut, langsung divonis, ya. Jadi dia mundur, nggak mau. Udah deh, gitu, baru di awal, ya. Karena apa? Saya katakan tadi bahwa
mendengar itu adalah keterampilan yang susah-susah gampang. Semua orang pengen bicara, tapi tidak semua orang mampu mendengar. Yang kedua adalah emosional. Itu tadi, selain langsung menjudge, langsung dimarahin aja, belum apa-apa udah, tanpa mendengar penjelasan mereka terlebih dahulu. Akhirnya anak diam untuk seterusnya. Ini banyak kasus seperti ini. Akhirnya dia perlu cari tempat curhat di tempat lain. Nah, kalau tempat curhatnya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tempat curhatnya justru malah memanfaatkan, bagaimana? Ada kasus seorang anak yang kehilangan bapaknya wafat, dia dalam kondisi terguncang, lalu dia punya teman dekat, dan dia ngerasa teman dekatnya itulah yang mampu mendengarkan dia, mampu menghilangkan kesedihan dia, tapi ternyata dimanfaatkan. Alhamdulillahnya udah bilang duluan ke saya, Ibu, masa pacar aku minta itu? Saya bilang, minta apa? Ya itu, kamu kasih? Enggak, alhamdulillah. Jangan, stop. Saya bilang, stop, jangan dikasih. Jangan diberikan sesuatu yang paling berharga dan akan membuat kamu menyesal. Udah ya, cerita ke ibu aja. Kenapa? Karena ada dimanfaatkan dia kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Jadi bahayanya ketika kita menutup ruang komunikasi, maka dia akan mencari, ibarat air yang udah tumpah ya, maka dia akan mencari jalan keluar sendiri gitu. Yang kedua adalah careless ya. Kenapa careless? Ya. Nah, careless ini artinya kita tidak peduli, cuek. Ya. Dulu saya punya murid, ini luar biasa ya, dia anak dari orang Indonesia yang sudah lama di sana, IC merah ya, jadi kartu identity card-nya itu merah, orang Indonesia yang sudah lama di Malaysia. Memang di Malaysia itu keluarganya, ibu bapaknya tuh jualan, cari uang aja ya. Dan anaknya nih nilainya drop ya, karena tidak ada perhatian. Sampai rumah itu dia harus jualan, ngurus adiknya. Sampai akhirnya saya cuma tekan tombolnya aja. Jadi anak-anak kita tuh anggaplah punya tombol ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita tidak tahu di mana tombolnya itu. Jadi kalau ditekan aja tombolnya itu, dia akan berubah gitu menjadi entah lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Tombol yang mana dulu? Tombol negatif dan tombol positif. Nah, setelah itu saya coba bimbing ya, dia alhamdulillah nilainya membaik, bagus, sampai dia jadi paskibra ya. Saat itu paskibra di KBRI ya, itu adalah satu kebanggaan. Tapi ternyata orang tuanya tidak pernah memberikan pujian ya, tidak pernah memuji, dan sepertinya juga tidak paham buat apa sih jadi paskibra, nggak ada manfaatnya gitu, mending kamu jualan gitu ya. Nah, ini careless ya, tidak peduli dia, tidak memperhatikan. Nah, setelah itu anak itu dapat kuliah di negeri ya, dan ini kan susah, tapi apa yang terjadi? Karena sebab taat pada orang tua ya, anak itu jadi nggak kuliah. Jadi seperti sia-sia. Kenapa? Karena yang namanya sekolah kan cuma sepersekian persen, Bu, kita mendidik anak. Jadi memang ibu dan bapak tidak bisa menyalahkan sekolahnya. Saya katakan begini, kenapa? Karena saya dan suami juga seorang guru, maka tugas utama yang paling sekolah itu hanya dia sebagai stakeholder aja. Dia membantu kita mendidik anak, tapi tidak sepenuhnya. Ya, jadi jangan sampai menyalahkan sekolah, menyalahkan gurunya apalagi ya. Jangan sampai keberkahan Allah itu dicabut karena kita nyalain gurunya. Ya. Tapi anak-anak itu akan kembali pada kita. Jadi kalau di luar sudah dididik bagus, diberikan pemahaman luar biasa, kembali ke orang tua dengan kondisi yang begitu ya, jadi nol lagi, hilang lagi. Ini yang saya sayangkan. Ya, orang tua yang tidak peduli. Ya, contohnya adalah menganggap apa yang dia lakukan tidak penting. Udahlah, ngapain sih jadi paskibra? Nggak penting. Mendingan jualan, dapat uang. Nah, gitu. Jadi tujuannya tuh udah uang aja gitu. Nah, yang berikutnya menunjukkan sikap meremehkan. Ya. Ngeremehin, lah cuma gitu aja gitu. Ada anak yang dia terbiasa dapat nilai tinggi. Kalau dapat nilai tinggi atau sempurna, dia akan dipuji oleh orang tuanya. Tapi dapat nilai jelek aja tidak pernah dipuji, bahkan dimarahi. Akhirnya apa? Dia biasa dapat nilai 100, dapat nilai 80 aja udah nangis, dia mau pingsan. Dia bilang, kenapa? Aku nggak suka 80, karena apa? Ekspektasinya tinggi dari orang tua. Ini kan kasihan. Ya nggak apa-apa, ini 80
masih bagus kok, sampai nangis sesenggukan. Kenapa? Karena itu tadi, dia merasa diremehkan dengan nilai segitu. Ya, standar bagusnya tuh 100 gitu. Nah ini kasihan ya dengan anak yang seperti ini. Nah, kita hindari sikap seperti ini. Yang berikutnya adalah membocorkan rahasia. Ya. Misalnya dia lagi cerita ya persoalan yang sangat pribadi buat dia, tapi kita ngomong ke orang lain atau ke anggota keluarga yang lain. Ya. Dan ini biasanya membuat anak jadi enggan cerita. Ya mungkin kita akan cerita ke ayahnya, tapi tolong disimpan erat. Ya, kenapa? Karena anak itu punya dunianya sendiri yang privasinya dia kasih dia privacy yang dia jaga. Tapi privacy yang bertanggung jawab. Jadi jangan sampai kita jadi tidak amanah gitu ya mendengarkan cerita dia terus disampaikan. Yang kelima adalah membosankan ya, boring. Nah, ini gaya komunikasi yang membosankan tuh yang harus kita hindari. Terlalu banyak diam ya, terlalu diam, anak udah excited cerita sama kita, ibu bapak diem aja. Saya punya temen dulu keluarga tuh pendiam, datang ke rumahnya, kalau di rumah saya kalau ngumpul tuh rame banget gitu ya, kalau ini ada 6 orang di ruang tamu itu suasananya senyap ya, karena emang pendiam semua ya. Atau terlalu banyak bicara juga membuat anak bosan, terlalu banyak nasihat. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita terlalu banyak bicara atau terlalu banyak pesan, dia nggak bisa nangkep pesan itu apa. Ngomong aja ke anak kecil misalnya, perbaiki komunikasi ya ke anak-anak. Kenapa kita seringkali susah menyuruh anak umur-umur 5 tahun, balita ya, SD ya, atau SMP itu biasanya kalau laki-laki 4 kali ya. Sholat 1, dia masih cuek, asik dengan gadgetnya misalnya 2, ayo sholat sampai 4 kali itu baru fokus. Ya, bahkan ke anak kecil itu nggak bisa kita ngasih tahu dari jauh, dia lagi di ruang tamu, kita lagi di dapur sambil masak lagi. Ayo sholat gitu. Dia tidak akan melaksanakan itu. Kenapa? Pesannya nggak nyampe. Ya, dari sisi komunikasinya nggak nyampe. Dia kalau ditanya, apalagi kita kalau ngomong mungkin panjang lebar gitu ya. Ayo sholat, makanya kan udah bilang gini gitu. Coba ibu bapak tanya lagi. Tadi barusan ibu ngomong apa? Dia hanya mendengar gitu. Pesannya tuh nggak sampai ya. Sholat ya. Jadi kadang saya ngomong sama anak yang kecil tuh saya sesuaikan dengan tinggi badan dia. Kalau tinggi segini saya merendah sedikit, saya pandang matanya, nggak usah banyak-banyak, sholat yuk gitu ya, yuk sholat, oh ya gitu ya, sampai pesannya tanpa kita harus berlelah-lelah ngomong panjang lebar. Kamu tuh kalau nggak sholat begini gini enggak. Beda kalau sudah lebih dewasa ya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang berikutnya ini seringkali di masalah komunikasi adalah masalah terbesar keluarga, baik itu suami istri atau orang tua dengan anak ya. Hambatan komunikasi yang pertama adalah sibuk. Siapa yang nggak sibuk? Bahkan anak kita sekarang aja sibuk. Anak saya yang besar tuh, yang 1 dan 2 tuh udah kuliah di Unibrau, sibuknya luar biasa. Sehingga jarang itu ada percakapan, maka kita buka. Ya. Kita sibuk, ibu bapak sibuk gitu ya. Saya sejak awal menikah itu tidak ada pembantu rumah tangga bapak dan ibu. Saya pertama kali tinggal, habis nikah tuh saya langsung pergi ke Rusia. Di Moskow itu tidak ada yang namanya pembantu rumah tangga karena terpaksa ya. Nggak ada yang namanya punya pembantu rumah tangga di sana. Sampai pindah ke Malaysia, saya di Rusia 7 tahun, di Malaysia 8 tahun, juga tidak ada pembantu. Berarti saya harus menangani semua sendiri. Saya tidak bisa dan tidak akan mampu melakukannya kalau tidak ada bantuan Allah. Karena itu penting sekali untuk kita betul-betul minta dorongan backup dari Allah. Jadi kesibukan itu, jadi sejak kecil anak-anak saya itu terbiasa untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Ya. Bahkan mereka punya catatan tersendiri, anak nomor 1 apa, nomor 2 apa. Setiap tahun tuh kita rapat kerja keluarga, raker. Ya, kita adain raker dan masing-masing dalam setahun itu nanti presentasi buat apa-apa yang sudah mereka lakukan di tahun lalu, di tahun depan tuh mau ngapain. Ya, jadi saya buat sistem hadonah namanya. Sistem hadonah tuh karena anak saya 6,
maka 3 yang besar menghadonahi atau menanggung jawabi 3 yang kecil. Ya. Nah, yang besar ini pesantren juga dua-duanya, tapi hanya sampai SMP, SMA saya tarik balik untuk membentuk bonding terhadap adiknya. Kenapa? Karena saya dan suami memikirkan kalau kita wafat mereka siap mengasuh adiknya. Seperti itu. Lalu alhamdulillah dikaruniai anak yang keempat ini autis, ABK, yang nonverbal ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu bantuan orang lain, perlu penjagaan ya. Jadi 3 orang yang besar ini menghadonahi 3 yang kecil, mereka boleh pilih. Nah, yang ketiga inilah yang seringkali menghadonahi adiknya yang ABK ya. Memang lebih susah ya, lebih sulit, tapi dia pilih gitu ya. Alhamdulillah nanti kedepannya mereka tahu harus melakukan apa. Nanti saya akan buat tanggung jawab yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab mereka terhadap Allah. Ibadah, sholat, ya. Wajib sholat di masjid untuk laki-laki. Nah, yang kedua adalah tanggung jawabnya mereka terhadap Al-Quran. Jadi tiap habis maghrib itu kita pasti melingkar. Mulai membaca Al-Quran, semua satu-satu, setelah itu tajwidnya, ya tajwid, ya mereka nanti jadi kayak kuis gitu ya. Setelah itu baru ayahnya akan memberikan materi sesuai dengan surat yang kita baca setiap hari itu setiap hari. Nah ini penting. Ya, jadi kita bekali anak-anak ya. Nah setelah itu nanti mereka presentasi dan mereka muhasabah juga di situ. Kira-kira kesalahan apa yang sudah mereka lakukan di tahun-tahun lalu, apa yang tidak tercapai. Ya misalnya hafalan, ya cuma segini nih, cuma dapat 2 juz misalnya. Ya, itu juga nanti mereka presentasi. Untuk yang kecil mereka masih hanya melihat saja. Karena dihadonahi 3 yang besar, maka 3 inilah yang paling bertanggung jawab terhadap adiknya. Dari mulai bangun tidur, mandi, menyiapkan seragam itu mereka. Dan alhamdulillahnya hingga saat ini ya kami tidak memerlukan asisten rumah tangga karena semua sudah bisa dilakukan sendiri. Termasuk siapa yang mencuci, hari apa itu dibuat jadwalnya. Ya, lalu jadwal mencuci, jadwal siapa yang cuci piring, yang membersihkan kotoran kucing dan sebagainya. Jadi kita buat semua ada tugas, semua sibuk. Nah, pertimbangannya adalah pada saat saya dan suami keluar, saya beberapa kali dakwah ke luar negeri, diundang ke Korea, Taiwan, Hong Kong gitu, udah dua kali ya. Mereka bisa saya tinggal, ya. Jadi nanti siapa yang masak itu mereka sudah berjalan, alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu lagi juga nyuruh-nyuruh gitu ya, karena semuanya sudah didesain sejak mereka kecil. Ibu dan bapak sekalian, anak-anak itu bisa didesain. Jika kita ingin anak kita menang, maka desainlah anak kita untuk menang. Ya, jika kita ingin anak-anak kita berhasil, maka desainlah anak kita untuk berhasil. Memang standarnya keberhasilannya mau dunia atau akhirat gitu ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah gadget ya. Nah, ini gadget ini jadi satu ujian yang cukup berat di masa pandemi ini. Ya, banyak anak akhirnya dia terlalu fokus ke gadget ya. Nah, karena penggunaan gadget akhirnya berlebihan ya di masa pandemi ini. Mungkin karena akhirnya anak-anak lebih cocok dengan offline karena kalau yang di pesantren alhamdulillah ya dia sudah mulai offline, sudah lama di pesantren. Saya mengapresiasi sekali di pesantren itu sudah berani offline karena memang pendidikan online itu tidak bisa tidak sempurna pendidikan online itu ya. Karena ngelihatnya juga layar, bahkan masih belajar aja anak-anak bisa sambil main game tuh, nauzubillah ya. Jadi fokus juga ini seringkali anak-anak yang terlalu over ke gadget tuh dia nggak fokus, cuma sebentar ya. Anak-anak tuh fokus berapa menit tuh. Ini jadi masalah juga untuk gurunya ya. Nah, fenomena ini yang harus dicegah sedini mungkin ya. Jadi setiap anggota keluarga harus bisa meluangkan waktu untuk berkumpul. Ngumpul aja. Ngumpul, komunikasi, dan di situ nanti anak bicara dan sebagainya ya. Jadi tidak ada anggota keluarga yang tidak merasa diperdulikan. Kalau dia udah asik sama gadget ya dia. Ibu-ibu pakai rumus 5 menit ya ketika anak kita nonton di TV atau gadget atau ngelihat komputer. Kasih pakai rumus 5 menit. Untuk mematikan itu jangan langsung dimatiin begitu aja ya. Karena ibaratnya orang lagi seneng gitu ya. Kesenangannya dirusak
langsung plak mati gitu ya. Jadi jangan, kasih waktu dia 5 menit lagi ya. Walaupun nanti kesel-kesel tuh dia nggak ngamuk ya, iya gitu. Ya oke, 4 menit lagi, iya gitu. Nanti begitu udah waktunya, oke, udah ya, udah 5 menit, dia suka rela. Tapi kasih dia jeda, jangan langsung dimatiin, kasih dia jeda untuk bisa mengakhiri kesenangan, itu kan kesenangan ya. Ya 5 menit lagi loh, 4 menit hitung gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mendidik anak memang melelahkan, tapi insya Allah ya, insya Allah nanti ada buahnya, ya, ada hasilnya, kelelahan kita, kesabaran kita. Yang berikutnya adalah hambatan komunikasi segan terhadap orang tua. Yarhamukillah. Ya. Nah, di Indonesia ini, Bapak dan Ibu, masih banyak orang tua yang memberlakukan pendidikan anak secara konvensional ya. Ini masih ada gitu ya. Nah, cara ini seringkali membuat orang tua berada di pihak yang selalu benar gitu. Anak salah gitu. Akhirnya apa? Segan. Males gitu ya. Jadi anak-anak tuh apatis kalau kita masih memiliki komunikasi yang konvensional. Ya, tidak mendengar tadi ya kuncinya. Jadi anak males, udahlah gitu. Pasti salah kita gitu. Kita pasti salah terus gitu. Ya. Nah, yang keempat adalah tidak percaya. Kurangnya rasa percaya kepada keluarga bahkan ya. Ini ternyata tidak banyak orang yang bisa berkomunikasi ya secara baik dalam keluarga kita. Ini masalah komunikasi ya. Ini nomor 1 nih ya. Ketika mengalami atau merasakan sesuatu, dia menganggap bahwa anak-anak kita akan menganggap sahabatnya atau temannya itu yang mampu mendengarkan daripada orang tuanya. Ya, maka kita sebagai orang tua harus bisa menjadi sahabat ya. Kalau yang namanya sahabat tuh bicaranya bukan nasihat ya, tapi yang memahami ya. Maka kalau mereka bicara tentang sesuatu atau itu sesuatu hal yang mengejutkan atau mengagetkan, rumusnya do not freak out. Jangan langsung freak out ya. Freak out tuh jangan langsung gitu ya. Gitu jangan. Karena first impression-nya itu nanti akan ditangkap oleh anak kita. Aduh enggak deh, dia belum cerita tuh deh. Ya kok ibunya langsung impresinya begitu gitu, kaget. Jadi berusaha tenang, ambil nafas, istighfar, ya supaya kita tenang menghadapi itu. Dan ini memang perlu latihan ya. Nah, yang kelima adalah pola asuh ya. Modal parentingnya nih, pola asuh. Ibu dan Bapak rahimakumullah, banyak sekali orang-orang dewasa yang memiliki perilaku yang kurang baik karena diawali dari pola asuh yang kurang baik. Ya, bagaimana dia dididik di keluarganya. Ya, mungkin saya kasih contoh, ada seorang istri yang dia merasa gagal ya, jadi istri, lelah ngadepin suaminya. Dia bilang, Ustazah, suami saya tuh maunya dilayanin. Ya sampai nggak pernah ngebantuin masak, apa nggak pernah. Makanan udah harus ada di meja. Pagi-pagi udah harus ada teh, kopi gitu ya. Jadi pelayanan gitu sifatnya. Terus saya tanya, coba Mbak tanya ke ibunya, bagaimana dulu ibunya melayani anak-anaknya. Ya, jadi anak-anak yang biasa dilayani oleh ibunya, maka ketika dia dewasa dia akan menuntut pelayanan dari pasangannya. Ini pola asuh. Ya. Anak-anak yang pendiam, ya, itu kan ada kayak keturunan gitu ya. Jadi pendiam juga. Jadi pola asuh ini sangat pengaruh. Yang paling sulit yang saya tangani, kebetulan saya juga konselor keluarga ya, adalah anak-anak atau orang dewasa yang broken home. Ini agak susah ditangani, anak-anak broken home yang ibu bapak bercerai. Ya, jadi banyak tuntutan ketika dia berkomunikasi dengan suaminya gagal terus. Ini kenapa? Ya, karena apa? Keakuannya tinggi ya. Saya tuh pengennya tuh gitu kan. Dia tidak ingin mengulang kesalahan. Ya, tidak ingin diperlakukan sama seperti orang tuanya memperlakukan dia. Jadi tuntutannya tinggi. Macam-macam. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, kita tidak ingin anak kita kena yang namanya penyakit psikologis. Ya. Kalau anak kita kena penyakit cacar tuh masih kelihatan, masih bisa diobatin. Penyakit COVID aja masih bisa diobatin, kelihatan, ketahuan, anosmia dan sebagainya. Tapi penyakit psikologis ini tidak kelihatan. Cinderella kompleks, Peter Pan syndrome. Peter Pan syndrome tuh ya udah gede masih kayak anak-anak aja. Ya.
masa mainnya kurang. Ya. Ketika kecil itu udah harus belajar, dari kecil udah harus belajar, nggak main-main gitu ya. Padahal tugas anak kecil itu bermain, ya. Lalu terlalu berat sebelah atau orang tua tiba-tiba bercerai, anaknya tiba-tiba jadi pendiam. Ya. Nih, mental health ini yang banyak terjadi karena pola asuh. Ya, kita tentunya tidak ingin anak-anak kita menderita penyakit psikologis ya, nggak kelihatan gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, ya. Saya sampaikan bahwa Dr. Ellie Weinschneider, psikologi klinis ya, psikolog klinis yang fokus pada hubungan dengan pengasuhan, berpendapat bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang meluangkan waktu untuk anak, ya, secara aktif mendengarkan anak. Maka salah satu tipsnya, ya beberapa tips supaya anak mau curhat, yang pertama dongeng sejak kecil. Kan biasanya kalau lagi dongeng tuh suka ada pertanyaan ya. Tiba-tiba ada raksasa datang. Raksasanya warnanya apa? Ya ada pertanyaannya. Terus kita jawab ya. Nah, dongeng sejak kecil nih. Ya gimana dong Ustazah? Udah gede anaknya nih. Tidak ada kata terlambat. Ibu dan Bapak ketika memandang anak kita, positifkan. Kenapa ada anak yang nakal, ada anak yang baik? Seringkali orang tua memandang anak yang nakal ini negatif. Nggak ridho kita, kesel kita sama dia. Sehingga apa? Nggak doa sih, tapi dalam hati kesel aja sama dia, maka jadilah dia anak yang negatif. Dan anak-anak yang positif ini kita ridho sama dia, ya. Yang positif menjadi makin baik, yang negatif menjadi makin buruk. Karena cara pandang kita, mindset di kepala kita, memandang anak kita, begitu maka menjadi doa. Positifkan anak. Misalnya, jangan pernah kita juga mengucapkan kata-kata nakal banget dia. Ini anak begini, ini anak begitu, maka kun fayakun jadi doa. Nauzubillah. Dan siapa lagi yang bisa menarik ya? Siapa lagi yang bisa menarik doa-doa tersebut ya kita sendiri. Ya, Masya Allah, doa orang tua itu ya, bisa bahkan membuat Allah memaafkan ya, ketika anak kita sudah melakukan dosa yang tidak termaafkan. Itu hanya bisa ya, dimaafkan oleh Allah kalau orang tuanya yang berdoa. Ini betapa dahsyatnya doa orang tua. Jadi positifkan. Ya. Entah orang lain mau bicara anak kita negatif, oh anak si ini gini, tapi ibu bapaknya tuh positif. Ya. Nah, yang kedua adalah bangun kepercayaan, trust-nya dibangun. Ya. Ketika kita membangun kepercayaan itu, anak itu nyaman gitu, merasa nyaman dulu. Jadi buat anak itu comfortable berada di dekat kita. Ya, bukan dibikin, jangan sampai kita keluar anak kita senang gitu. Mau pergi ya senang dia. Kenapa? Karena dia nggak nyaman. Jadi dibangun kepercayaannya. Kan ada ya kalau acara-acara outbound tuh membangun kepercayaan ya, yang dia berdiri terus dia menjatuhkan diri, dia yakin bahwa dia akan ditangkap gitu sama bapak ibunya. Itu boleh juga dilatih ya. Yang ketiga adalah pendengar yang baik dan penuh perhatian. Mendengar dengan gestur tubuh, pandang matanya ya, mendekat, ada teknik sentuhan ya. Oh gitu. Ya. Gitu ya. Tanpa, jangan ikat gitu, dengar pakai teknik sentuhan ini, gestur tubuh itu kan lebih dari sekedar kata ya. Kalau kita, mungkin ada orang tua yang tipenya nggak bisa ngomong, ya Ustazah gimana dong, saya itu bukan tipe yang bisa ngomong, yang bisa menenangkan, gimana? Saya bilang cukup peluk aja ya. Ketika anak sedang galau nangis, peluk aja udah. Ya, kenapa nggak harus ngomong panjang lebar? Karena pelukan itu adalah lebih memaknai berjuta kata. Kalau nggak bisa ngomong gitu maksudnya. Ya. Yang keempat adalah antusias, seneng. Oh ya gitu ya. Oh ya. Terus gimana nih? Kasih pertanyaan. Ya. Oh seperti itu. Ya. Kita fokus ke dia, terus dia dengerin, dia excited, dia cerita, kita dengerin ya. Dan kalau kita mau cut, ya izin dulu sebentar. Udah matiin kompor dulu ya. Boleh, bentar ya. Jadi kita perlakukan dia seperti orang dewasa gitu ya. Yang kelima adalah responsif tadi ya. Oh ya. Terus gimana dengan pertanyaan? Biasanya kalau responsif itu kasih pertanyaan balik. Tapi jangan terlalu banyak pertanyaannya. Mendengarnya itu lebih banyak. Yang keenam adalah memahami setiap detailnya, fokus ya. Ketika kita mendengar
Eh, ya, ya, yang mohon maaf ya, yang selanjutnya responsif. Jadi kita ada respon, ya. Ibu-ibu suka melihat anak kita, suka, ya, mohon maaf, ya. Anak-anak kecil misalnya ngelihat itu kereta api gitu ya. Dia tidak akan berhenti kalau kita ya kereta api, ya. Dia akan terus kereta api gitu ya. Kasih respon, iya gitu. Jangan ya udah diem, bukan gitu. Udah deh diem, shush diem, jangan ngomong gitu, enggak ya. Tapi oh iya, walaupun kita mungkin sedang sibuk melakukan sesuatu, kasih aja mereka respon. Ya, ini adalah bentuk bahwa mereka itu sangat berharga, merasa dihargai. Ya, walaupun masih anak-anak gitu. Itu burung, ada burung. Oh iya burung, mana burungnya? Oh iya. Ada berapa burungnya? Nah itu respon ya. Yang keenam adalah pahami detailnya. Kita tahu, kita ingat gitu. Oh ya tadi ada lihat burung ya, di mana gitu ya. Ada komunikasi. Yang ketujuh adalah tidak memaksa. Jangan pernah memaksa anak. Kalau dia tidak mau bicara, ya sudah. Kadang-kadang kita perlu memberikan waktu dia untuk merenungi apa yang dia lakukan. Tanya, mau cerita? Ada yang mau cerita? Enggak. Oke. Nanti ya ceritanya ya. Oke. Jadi ketika dia mau cerita baru, oh ya gimana? Ya. Jangan ayo bilang gitu. Beberapa anak yang mengalami kasus pelecehan, ya, satu karena diancam, ya, kedua takut dimarahi. Misalnya ada anak mecahin kaca gitu ya. Terus ditanya siapa yang mecahin kaca? Jangan siapa yang mecahin kaca? Dia udah takut duluan. Nggak mau ngaku akhirnya. Karena hanya takut dimarahi aja. Oke, kaca pecah. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Bunda nggak marah gitu ya. Jadi kasih dulu hope-nya gitu. Saya nggak marah. Saya oke. Jadi nggak perlu pakai marah gitu. Tapi ajak anak untuk bisa bertanggung jawab. Nah ini harus diajarkan sejak kecil. Kenapa? Berapa banyak orang-orang dewasa bahkan yang sudah menjadi pejabat tidak mau mengakui kesalahan. Ini banyak ya karena tidak pernah dididik untuk bertanggung jawab. Baik. Yang selanjutnya adalah manfaat curhat ini apa? Yang pertama adalah memperkuat bonding ya. Bapak dan Ibu sekalian, percayalah ketika kita memberikan telinga kita, saya bilangnya sedekah kuping. Ya. Ketika kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan anak kita, maka ya, kita akan menjadi orang pertama yang untuk anak kita. Orang pertama yang kalau dia cerita apa-apa ke kita. Karena kita mendengar. Sedekah kuping, sedekah itu kan ngasih kuping kita untuk ngedengerin gitu ya. Dan ini akan muncul trust-nya tadi, rasa percayanya ke anak. Yang kedua adalah menumbuhkan keterbukaan. Ya, dia jadi terbuka. Ya, walaupun kita nggak ada 24 jam di sisi dia, ya, untuk dengar cerita dia, tapi dia akan menyimpan cerita itu sampai kita pulang. Bahkan mungkin pada saat kita baru pulang tuh dia udah tumpah pengen cerita, wah ya, padahal masih capek gitu ya. Oke, sebentar ya, ganti baju dulu ya Bunda ya. Sebentar ya, nanti kita cerita lagi sebentar ya Bunda, sholat dulu dan sebagainya ya. Jadi diberikan waktu ya. Kenapa? Karena dia akhirnya open, terbuka, bawaannya pengen cerita aja gitu, dengerin aja ya. Anak saya tuh yang speech delay, karena ada yang satu autis, speech delay itu 3 orang ya. Ya saya positifin, terus dilatih juga ya, alhamdulillah tempat sekolahnya tuh bagus gurunya ya. Jadi saya nggak perlu terapis ya, cukup gurunya aja dan bergaul dengan teman-temannya, letakkan dia di lingkungan tempat dia bersosialisasi, alhamdulillah ya bisa ngomong seperti itu. Jadi ibu-ibu jangan khawatir dulu ya, kadang-kadang kita orang tua tuh lebih mendengarkan apa kata orang. Gimana sih kok anaknya bisa kayak gitu, nggak pinter banget ibunya, itu panas kuping kita. Nggak, saya tebelin kuping. Ya, punya anak autis, saya tebelin kuping. Dulu ketika saya membesarkan anak yang autis itu di Malaysia, orang Malaysia itu mungkin belum paham ya, belum banyak yang paham saat itu. Jadi anak saya yang autis itu kan suka teriak-teriak gitu, tiba-tiba nangis. Saya uji nyali ya, pergi ke sebuah mall, anak saya nangis ya, itu nggak suka, publik itu nggak suka.
Saya diomelin gitu sama security-nya. Kamu nggak bisa apa diamin anak kamu? Anak kamu itu nakal dan sebagainya. Saya senyum aja. Saya menguji kekuatan saya sebagai seorang ibu, mampu tidak ketika ada orang bicara yang negatif tentang anak kita. Kita pasti akan marah. Tapi kalau kita tidak tenang, maka kita tidak akan bisa mengatasi anak itu. Contohnya ketika anak kita tantrum, tiba-tiba nangis, glosoran di jalan. Ya kita hanya takut dinilai oleh orang lain. Ibu yang gagal nih, ibu nggak benar nih gitu. Kita hanya takut itu. Padahal kita sendiri yang tahu anak kita. Anak kita tantrum, jauhkan dari benda-benda berbahaya, selesaikan dulu tantrum dia. Udah, oke, Bunda tunggu. Masih ngejerit-jerit, oke, udah sini. Ya, adek kalau mau ngomong dulu, tapi berhenti dulu nangisnya. Adek mau ngomong berhenti dulu, diam dulu, nanti baru ngomong, gitu ya. Kalau dia masih oke, tungguin aja. Saya pernah anak saya gitu. Tungguin aja udah selesai, udah capek. Oke, sini. Kita tinggal peluk aja. Kenapa? Karena dia gagal mengungkapkan perasaan dia jadi pakai nangis. Kenapa anak itu jadi cengeng? Nah, jangan sampai kita memberikan cap kepada anak kita. Kamu cengeng, maka jadilah dia anak yang cengeng. Yang tadi saya katakan sebagai doa. Anak saya susah makan, ya karena ibunya bilangnya susah makan di sini. Jadilah anak susah makan. Anak saya begini itu. Kita sendiri yang membentuk anak kita. Ya, kita harus banyak-banyak istighfar ketika kita tanpa kita sadari melakukan itu, supaya itu tidak menjadi doa. Ya. Positif aja anak kita, mempositifkan. Ya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, membuat mereka kooperatif. Ya, anak-anak tidak akan mendengarkan sebelum kita mendengarkan mereka. Ya, kita belajar mendengar, dia juga sesungguhnya sedang belajar untuk mendengar. Jadi prinsipnya dia tidak akan jadi pendengar yang baik kalau kita bukan pendengar yang baik. Ya, karena mendengar itu lebih susah daripada berbicara. Ya. Yang keempat adalah meningkatkan harga diri anak. Jadi anak-anak tuh merasa berharga. Ya. Oh, udah keluar tuh yang aku nih penting. Gitu ya. Aku nih ada. Orang tua tuh notice ke aku. Aku dianggap ada. Karena seringkali anak-anak yang tidak percaya diri itu karena dianggap nggak penting, dia nggak merasa penting. Ada murid saya dulu, kalau ada lomba apa, semua ikut lomba ya. Aku pasti nggak menang, belum apa-apa udah ngomong nggak menang. Saya ketawa, belum lombanya nak, ayo ikut dulu. Nggak usah, aku nggak ikut. Kata mama kan aku nggak bisa, gitu. Dia udah ngomong gitu. Pernah ada yang datang nangis ke saya, Bu, emang aku masuk neraka ya? Siapa yang bilang masuk neraka? Mama. Kenapa? Setiap marah ibunya, jangan begitu nanti masuk neraka. Jadi bentuknya ancaman-ancaman. Enggak. Ya. Kamu sayang sama ibu. Nah, yang paling susah adalah bagaimana caranya. Seringkali ya murid-murid saya itu nggak suka sama orang tuanya, tapi saya harus mempositifkan orang tuanya di mata mereka. Ini pekerjaan yang susah. Ya, karena lebih mudah menasihati, membetulkan anaknya daripada orang tuanya. Karena di antara orang tua kan ada ego sentris. Saya kan ibunya lebih tahu gitu ya. Padahal sebagai guru juga saya tidak ingin bersaing, ya tidak akan pernah bisa menyaingi ibunya, kan jauh gitu. Tapi ya ego. Ya, orang tua tidak bisa menurunkan ego ketika berhadapan dengan gurunya. Ini kan ya anak saya lebih tahu. Akhirnya apa? Nggak bisa kita menyelesaikan atau memperbaiki anak ketika orang tua dan guru tidak bisa bekerja sama. Jadi mentok gitu ya. Ada seorang anak agak susah juga dicurhat ke saya karena bapaknya suka marah, nggak suka jilbabnya pendek langsung disobek-sobek gitu ya. Saya bilang ya Allah, maafin papa ya gitu. Jadi saya sebagai guru juga jangan menegasikan atau menegatifkan orang tua, jangan sampai si anak jadi sebel sama orang tua. Tugas kita sebagai guru adalah mempositifkan. Bapak lagi marah, papa lagi marah, iya. Kenapa gitu? Tanya sebabnya. Karena jilbab aku terlalu pendek. Oke, pendeknya semana Kak? Segini. Oke, apa yang kamu merasa nyaman nggak dengan jilbab itu? Aku baik-baik aja. Kira-kira memenuhi syarat nggak, syariatnya seperti apa? Gitu saya tanya. Ya kalau aku angkat tangan kelihatan katanya gitu. Jadi diajak ngomong. Tapi jangan menegasikan orang tua ya. Untuk guru jangan menegasikan, oh ya papa kamu gitu ya, ya sabar aja, bukan. Karena kita ingin dia juga tetap menghormati ayahnya. Ya, jadi kita juga harus menjaga sebagai guru ya, bukan malah menegasikan. Terus sampai akhirnya alhamdulillah dia bilang, Kak,
Kalau teman kamu yang ini apa? Oh dia pintar, name-nya tinggi. Kalau ini apa? Ini. Kalau kamu apa? Kamu taat sama orang tua. Kalau semua anak yang taat sama orang tua itu biasanya sukses, Kak. Jadi oh gitu ya. Jadi mempositifkan. Karena kita akan sangat kesulitan membetulkan orang tuanya. Jadi jangan sampai guru tuh dibentur dengan orang tua. Tapi anaknya yang diberikan pemahaman ini emang tricky dan sulit sekali. Karena apa? Begitu kembali ke sana dia begitu lagi. Dia bilang, jadilah anak yang kuat. Kasih contoh-contoh, kisah-kisah ya, yang justru dia bisa berdakwah pada ayahnya. Ini ada juga kasus begitu ya. Yang berikutnya adalah lebih solutif ya. Jadi anak-anak, masa anak-anak itu kan tidak mudah ya Ibu Bapak ya. Mereka akan mulai membuat penilaian, perbandingan ya. Penting ya untuk mendengarkan. Jadi dia lagi belajar tuh, masa pertemuan tuh kan lagi belajar. Ya, pelajar sekolah mereka tuh kan seumur hidup gitu ya. Ya berikan mereka pengetahuan bagaimana harus merasakan emosi negatif. Kita perlu sesekali membiarkan anak kita kecewa. Sebagai orang tua, pastinya kita tidak ingin anak kita kecewa. Jangan-jangan nanti dia sedih. Nah, biarin dia ngerasain sedih. Biarin dia ngerasain sakit hati. Biarin dia merasakan berbagai macam emosi. Kenapa? Di luar sana keras ibu-ibu. Di luar rumah, anggaplah luar rumah itu adalah hutan belantara. Kita nggak bisa melindungi anak terus. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana kalau kita wafat? Kuat nggak dia? Mampu nggak dia? Biarkan dia kecewa. Sedih Kak? Iya. Sedih nah iya. Ya nggak apa-apa. Sedih itu bagus. Ya. Sama kayak imunitas. Kita tidak bisa membuat anak kita steril. Kayak kapas ya, steril. Bersih, begitu dia jatuh ya nggak steril lagi, udah kena kotoran. Tapi anak yang imun, nah ini salah satu rumus saya dan suami, mengimunkan anak kita ya. Menguatkan anak kita di dalam, begitu dia keluar dia kuat. Mau berteman sama yang buruk, mau berteman sama anak yang gimana, dia tidak akan terpengaruh ya. Aku tahu harus ngapain. Nah ini membentuk anak imun, bukan steril. Kalau steril kita harus melindungi dia 24 jam. Kamu nggak boleh main sama si ini capek kita. Tapi menguatkan dia, kuatin di sini. Ya. Sebelum anak-anak saya buka sosial media, ya, memang kenapa di sosial media itu dibuka tuh usia 16 tahun ke atas. Sekarang ya anak bayi aja punya ya. Ya. Jadi ajarkan dulu ada apa di dunia maya. Kamu tahu apa itu predator? Apa itu pedofil? Diajarkan dulu. Dudukin dulu. Sama ketika kita menyuruh mereka sholat, bukan cuma disuruh. Duduk dulu. Buat apa sih kita sholat? Ya Rasulullah juga mengajarkan gitu. Kenapa sih harus sholat? Ya. Kalau ke anak-anak kecil kita ajarkan cara sholat itu adalah cara berterima kasih kita pada Allah. Berterima kasih dikasih apa? Coba tutup hidungnya. Bisa nafas nggak? Belum lama juga udah nggak kuat. Dikasih nafas. Yuk terima kasih sama Allah itu anak-anak kecil. Begitu mereka semakin dewasa, ya buat apa aku sholat? Taat. Sampai mereka pada titik, ya sholat tuh nggak pakai disuruh. Begitu azan ya jalan sendiri, gitu. Karena terus-terusan. Ya. Kita dudukan mereka dulu. Ya. Lalu menghindari depresi. Ya. Ya, kalau keluar itu kan dia tidak terpendam ya, nggak ada tekanan ya, cemas gitu ya, nggak ada tekanan karena tenang ya, udah keluar. Yang 7 adalah mengembangkan keterampilan sosial, jadi dia mudah bergaul. Yang namanya komunikasi ya, dan manusia itu sosial, bersifat sosial, jadi harus bergaul. Dan yang terakhir adalah mendorong hal besar. Jadi anak-anak itu punya ide hebat. Kalau curhat tuh keluar kadang-kadang ide-ide dia itu. Ya, kalau kita sering dengar, maka kita bisa mendorong anak-anak untuk bisa membuat ide-ide yang kreatif, rencana, punya ide-ide yang mungkin jauh lebih dari kita itu. Nah mungkin itu saja Ibu-ibu rahimakumullah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki lagi. Tidak ada kata terlambat untuk bisa dekat dengan anak. Kenapa? Karena katakan saja kalau memang kita sudah terlanjur melakukan kesalahan, bilang, Papa dan Mama lagi belajar. Yuk kita sama-sama belajar. Kasih kesempatan Papa dan Mama untuk memperbaiki diri. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya harus baik, akhirnya sosojaim, enggak. Orang tua bisa salah, yuk kita sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama dari mulai lagi ya, bismillah. Jadi Allah itu lebih menyukai orang-orang yang bertaubat ya, karena
dia melakukan kesalahan, dia belajar. Gitu. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Alhaqum mirrabbik falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah, Ustazah, ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita, para wali santri, ya Bu Abdi ya. Benar-benar Bu Fatimah. Ini membuka cakrawala dan sekaligus menohok ya, karena ternyata kita sebagai orang tua tuh terlalu banyak kekurangan ya. Dan PR terbesar itu sulit meminta maaf, merasa paling benar, terus merasa udah hebat, sementara anak kita sudah tidak di zaman kita lagi biasanya gitu. Jadi ini bermanfaat sekali Ustazah buat kami yang mempunyai anak di era milenial seperti saat sekarang ini. Bagi ayah bunda yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustazah. Saya sebenarnya banyak pertanyaan, tapi buat ayah bunda dulu deh. Boleh? Sudah ada yang raise hand kah? Baik. Ada yang raise hand, mangga. Adakah itu Bu Fatimah? Kolom chat juga boleh, ayah bunda, yang mau memberikan pertanyaan. Ini ada yang raise hand nih. Banyak yang raise hand ya. Sepertinya banyak pertanyaan ini Ustazah, karena kebetulan Ananda pun di asrama ya. Jadi ini mungkin SMP ya? Ini SMP, oh, iya. Dan SMP itu masa-masa degil ya? Masa-masa sulit ya? Sulit. Ini sudah ada yang raise hand, orang tua santri M. Rashid Anindita. Nah, silahkan Bunda atau Ayah ini yang bergabung. Silahkan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Eli, ini saya nggak menampakkan kamera karena lagi di luar, kebetulan ada kegiatan yang lain. Bu Eli ini mau bertanya. Terima kasih sebelumnya kesempatannya untuk komite. Pertanyaannya gini Bu, kan kalau misalnya kita kan dulu dididik dengan cara mendidik orang tua kita, dan kita sih nggak mau menyalahkan seperti apapun yang telah dididik orang tua kita, karena didikan dari orang tua adalah yang terbaik menurut orang tua kita gitu ya Bu. Nah terus kita mencoba untuk seperti menerapkan hal yang sama untuk anak-anak kita, namun ternyata kan beda zaman, beda generasi. Kemudian ada juga saya dengar tuh dididiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi dari situ kita memang benar yang disampaikan Bu Eli tadi, bahwa kita tuh jadi orang tua mesti knowledgeable lah ya. Jadi dan mengerti parenting gitu. Jadi ya tentu saja yang dijadikan pedoman bagaimana cara Rasulullah menerapkan parenting kepada anak-anak beliau gitu, keturunan beliau gitu. Cuman ada hal-hal yang terkadang itu ini Bu Eli bertentangan antara yang dulu diajarkan oleh orang tua kita mungkin sudah tidak sesuai gitu dengan cara mendidik anak-anak yang sekarang. Nah, apakah ada tipsnya gitu Bu Eli? Jadi maksudnya supaya kita tuh nggak terlalu kayak dulu saya seperti ini, dulu saya diajarinnya kayak gini kok bisa ya, tapi kok sekarang nggak bisa. Jadi jangan sampai si kata-kata itu bisa terlontar gitu loh Bu Eli, dari kita ke depan anak-anak kita. Nah, yang pertanyaan keduanya ini terakhir, ada tips nggak Bu? Kalau misalnya kita, soalnya saya pernah dengar kalau anak perempuan itu lebih dekatnya ke ayahnya, jadi diajak ngobrol dengan ayahnya terus gitu. Sementara anak laki-laki dengan ibunya gitu. Nah, cuman kadang-kadang kan ada yang bisa langsung ngobrol, ada yang enggak gitu. Nah, ada tips-tips juga nggak Bu? Selain tips-tips yang tadi untuk bisa mengorek-ngorek gitu, untuk kadang-kadang kan anak cowok tuh susah banget untuk ngobrol gitu. Jadi kayak kalau ditanya A, jawabnya A gitu. Nanti terus kalau ibunya nanya sampai D, anaknya tetap jawabnya A doang gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu doang gitu Bu. Jadi mungkin nanti kita mulai bisa menerapkan apa yang tadi dikasih tips sama Bu Eli gitu ya. Baik. Itu aja sih. Iya. Silakan jawab dulu ya. Baik. Silakan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu MC. Ya. Tips supaya anak kita bisa karena kita juga didikan orang tua kita di zamannya gitu ya.
Nah, ini Oh kayaknya iya. kita ini memang generasi sandwich nih, merasakan apa namanya, zaman generasi baby boomer sama merasakan generasi milenial. Jadi kita ada di tengah, ya. Nah, Iya, setengah-setengah. ya bagaimana caranya supaya kita nggak gini, dulu saya gitu ya, dulu zaman kita bermain di luar di malam hari di bulan purnama cuma pakai kaos singlet dan celana pendek aman ya dulu. Sekarang itu boro-boro ya, nggak bisa, nggak sama ya. Nah, maka biasanya kalau saya akan mengambil satu contoh ya, diskusi dulu. Jadi bentuknya enggak pemberitahuan ke mereka. Ya, Bunda mau cerita. Ketika gitu ya. Kata-kata dulu tuh diganti ketika. Ya, ketika kecil gitu ya. Supaya anak-anak kan kadang di otak kalau udah ada kata satu membuat dia trauma, dia menghindar langsung bikin tembok yang sangat tinggi. Jadi kita nggak bisa masuk tuh, boro-boro curhat. Dia akan diam, iya gitu ya. Buka dulu itu seperti itu. Jadi diganti. Anak saya yang tidak suka matematik aja, kita tidak pernah ngomong kata matematik di depan dia karena trauma. Kenapa? Gurunya galak katanya. Jadi dengar matematik nggak mau. Yuk ganti dengan belajar berhitung. Menghitung angka, bilangnya menghitung angka ya supaya tidak dia nggak ngeblok. Maka cari kesamaannya dengan yang sekarang, Mbak. Apa yang dulu kita alami ya. Nah nanti tanya pendapat dia ketika Bunda kecil. Ada cerita begini-gini, menurut kamu bagaimana? Nah dari ekspresi dia atau yang dari dia jawab itu nanti kita tahu harus bagaimana. Oh dia nggak suka ya, oke. Kita cari lain. Cari sesuatu yang dia sukai, masuk pembicaraan ke anak-anak sesuatu yang dia sukai dulu. Dia sukanya apa? Ya, anime. Dia sukanya apa? Hal-hal yang berbau Korea, masuk dari situ. Dia sukanya apa? Dia lagi seneng banget sama musik apa, masuk dari situ. Ya. Ini supaya temboknya runtuh dulu. Karena kalau dia masih masang tembok itu susah, kita ngomong apa dia nggak akan masuk, nggak denger dia. Ya. Nah, salah satu caranya juga ketika saya ingin merubah anak-anak 10 menit setelah dia tidur, ini seperti metode hipnoterapi ya, 10 menit, nggak sampai 10 deh, berapa menit ya, 5 menit ya 7-8 menit dia tidur, dibisikin ke telinga dia, apa yang kita ingin rubah dari dia. Misalkan nih anak suka marah-marah, bisikin ya, anak baik, anak tenang, Dek nanti tenang ya, tenang, diulang-ulang tuh. Kan kalau orang baru-baru tidur tuh kan antara udah belum menghilang tuh nyawanya antara setengah itu ya. Ini kayak metode hipnoterapi ya, sekaligus doa. Jadi tiap malam memang saya ngedoain anak saya di kepalanya ya, doa yang berbeda tergantung jenis anaknya itu. Yang autis tuh beda lagi. Saya seringkali mendoakan anak, Allahumma fir zambahum wa tahhir qalbahum wa hasyin farjahum. Doa ini dibacakan oleh Rasulullah SAW di dada seorang pemuda yang mau berzina. Ya, jadi habis dibacain itu, jadi pemuda ini membenci perzinahan karena doanya tuh perlindungan dari perzinahan dan pelecehan seksual. Itu kita doakan nanti, taruh di dada ya. Pada saat mereka tidur, mungkin kalau lagi bangun ya susah ngedoainnya. Ya balik lagi tadi, jadi apa yang kita alami di masa lalu pada saat kita tumbuh ya, memang kita tidak boleh menyalahkan orang tua. Karena kita menjadi seperti ini karena orang tua kita. Ya. Kenapa kita tidak menyalahkan orang tua? Karena semakin kita belajar, semakin kita memahami agama bahwa harus birrul walidain pada orang tua, maka kita semakin tidak menyalahkan orang tua. Walaupun mungkin ada traumatik yang berasal dari orang tua kita. Nah, kita putus mata rantainya. Jadi kesalahan orang tua kita di masa lalu dalam mendidik kita, itu kita perbaiki di masa sekarang. Kok aku ada trauma begini nih, karena didikan misalnya anak tentara ya, dididik keras, tegas gitu kan. Oh berarti aku jangan kayak gitu. Ya bukan menyalahkan, tapi berarti saya jangan kayak gitu. Ngomong ke anak itu nggak boleh pakai marah-marah, pesannya nggak nyampe, jadi takut, jadi nggak kreatif, jadi anxiety, cemas terus gitu ya. Karena efeknya itu biasanya dari pola asuh. Kita nggak melanjutkan itu, dipotong, putus mata rantainya, pakai metode yang baru. Ya. Nah dalam bentuk cerita masuk dulu yang penting, ya supaya anak itu bisa cerita, supaya nggak boring juga. Dulu kan kalau orang tua kita
dulu mama, ya dulu bapak gitu ya. Nanti kita udah jawabnya ya dulu, sekarang kan beda gitu ya, seperti itu ya. Jadi udah antipati. Jadi ketika gitu ya, pakai bahasa ketika bunda kecil, lucu deh gitu ya, lucu deh kak. Prolognya tuh yang bagus, prolognya yang membuat dia penasaran, bukan bentuk nasihat tapi cerita. Nah, terus tanya pendapat dia seperti apa, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya tips mengorek ya, sama tadi, mengorek anak. Kalau dia tidak siap cerita, ojo dipaksa ya, jangan dipaksa, jangan memaksa. Kalau memaksa tuh hanya beban buat dia. Oke, kapan siapnya? Mama tunggu ya, nunggu kamu siap. Tapi kamu nggak apa-apa ya, baik-baik aja semua gitu. Kita cek dulu ya, karena kan kasus-kasus pelecehan seksual ini Bu agak susah juga dikorek. Taunya udah belakangan. Ya. Bahkan saya pernah mengecek anak saya ketika kecil, ngecek ke dokter Obgyn, apa dia baik-baik saja gitu, karena saya pernah mendapatkan gestur yang tidak baik, deg-degan itu ya, tapi alhamdulillah itu. Saya bilang ya Allah. Nah, itu saya persering baca doa itu, Allahumma fir zambahu, atau hak kalau perempuan ya, Allahumma fir zambaha wa tahhir qalbaha wa hasyin farjaha. Dijaga sama Allah itu. Nah, karena yang begini nih yang sekarang menjadi ancaman kita ya, kasus-kasus free sex dan sebagainya. Yang kasihan anak-anak kita peluk anak-anak kita jaga. Jadi ketika mengorek anak, tadi ajak dia satu makan, ya pada saat makan, ajak dia keluar dalam kondisi senang, ya dibahagiakan, nanti dia bicara. Ya. Lalu ketika dia sakit dan ketika di kendaraan. Ya. Jadi itu 3 waktu yang tepat untuk bisa ngobrol sama anak atau menasihati. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi kalau memang dia tipe pendiam, saya pernah ada kasus ya Mbak, mohon maaf, ada kasus ini anak cerdas ya. Saya melihat semua murid itu cerdas, pintar. Kabur dari asrama. Orang tuanya nelfon saya, saat dia kabur. Oh ya udah, jangan diomelin ya Mbak, jangan diomelin. Saya ke sana gitu. Kata ibunya nggak mau ngomong sama sekali sama papanya, sama mamanya nggak mau. Iya ya, saya ke sana. Saya ke sana sama suami. Terus dia, apa kabar? Nanya, ini anak seneng banget dengan astronomi. Ya. Ngomong saya lewat astronomi dulu. Nggak langsung nanya, kok kabur? Nggak, itu mah nanti. Belakangan pada saat gestur tubuh dia, awal-awal ketemu masih begini. Gini. Ini gestur tubuh tangan menutup. Begini, ini kan gestur menolak. Dia gini nih, maaf saya contohin gini. Ini artinya apa? Dia membuat barier antara kita dengan dia. Ya. Ajak ngobrol dulu astronomi. Terus panjang lebar. Setelah itu mulai dia membuka tangannya, mulai dia merasa comfortable, nyaman. Ya. Udah nyaman, setelah lama baru saya tanya. Dikasih apresiasi dulu. Ya. Hebat lo bisa kabur dari asrama, gimana caranya? Coba. Ya dia bilang, aku kan James Bond, dia bilang gitu. Ternyata dia kabur, ada orang tua masuk ke asrama jemput pakai taksi, kan taksinya harus balik, dia ikut, dia masuk nyelipin. Ini anak pinter banget gitu. Wah, James Bond banget. Bisa kabur loh, hebat loh, susah loh asramanya bisa kabur, dikasih diapresiasi ya. Setelah itu baru masuk. Ya. Saya bilang, terakhir saya tanya, jadi gimana? Bargainnya apa? Kamu udah besar nih, SMP itu udah besar, kita anggap dia besar. Bargainnya apa? Aku nggak mau di asrama. Aku udah bilang dari awal sama mama, aku nggak mau. Oke, jadi maunya apa? Aku sebut sekolahnya. Aku mau sekolah di sini karena teman-temannya banyak di situ. Tapi bargain nih, saya bilang ke ibunya, gimana Mbak? Dia nggak mau. Kalau dipaksa, dia nggak akan dapat apa-apa. Kalau semua anak-anak yang dipaksa itu nggak dapat apa-apa, sia-sia jadinya. Ya, nggak ada yang masuk nilai-nilai. Kalau menurut Mas sekolah itu gimana? Saya bilang gini, semua sekolah bagus kan kembali ke rumahnya gitu. Nah akhirnya dimasukkan ke sekolah itu. Tapi bargain. Ada apa tuh? Ada bargaining. Oke, kata ibunya masuk sekolah situ, tapi ya ada tapinya. Dan dia harus memenuhi itu karena apa? Dia makhluk dewasa. Nggak bisa kamu diikuti tapi kamu nggak ada tanggung jawabnya. Oke, ternyata dia ini ternyata terdeteksi sebagai sindrom Asperger. Kalau sindrom Asperger kan nggak kayak autis, dia kayak anak normal, cuma cerdas banget. Ya, cerdas banget. Ternyata di sekolah barunya dia sangat
luar biasa, keluar itu potensi-potensinya jadi ketua OSIS. Masya Allah. Ini di luar ini ya. Ya, itu kasus satu. Ya. Yang kasus dua adalah nih anak udah kucel, berantakan, kalau ke sekolah berantakan, terus kalau udah nggak suka sama gurunya, ya keluar aja. Nggak bisa dia apa-apain. Ya Allah, sampai gurunya nangis, ini kok dia terus cuek aja, dia nggak menghargai saya. Dipanggil berkali-kali ke ruang kepala sekolah. Akhirnya saya dapat tugas, saya ajak ngobrol dulu. Ternyata dia senang main gitar. Saya ngomong gitar dulu. Sebelum ke point of view-nya itu, sebelum ke poinnya, gitar dulu. Saya pelajari, ya, saya juga nggak tahu-tahu amat ya. Dia senang sama Yngwie Malmsteen, saya pelajari dulu siapa itu Yngwie Malmsteen. Jadi kita perlu bahan untuk bicara dengan anak kita, harus tahu, ya, supaya bisa masuk. Setelah itu luar biasa, tadinya matematikanya 6, semangat jadi 7, hargai dulu satu nilai untuk anak. Jadi yang ya cuma 7 doang, jangan. Dari 6 ke 7 itu perlu effort yang besar dia, jadi dihargai dulu. Sampai luar biasa, ternyata dia bisa 4 alat musik gitu ya. Saya kaget juga. Oh. Dan setelah itu mulai berubah, penampilan lebih rapih, ya. Mulai dia peduli pada dirinya, mulai menghargai dirinya sendiri. Karena dia berantakan kan dia nggak peduli sama diri sendiri, nggak menghargai dirinya sendiri. Gitu. Mulai dipahami siapa dia, bagaimana dia, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ibu bapak untuk ngorek anak kadang belok-belok dulu. Mau lurus ya tinggal di situ doang kok, ya belok yang sebelah dulu deh. Banyak usaha ya Ustazah. Iya, ada effortnya gitu ya dari orang tua. Wallahu a'lam. Jangan pantang menyerah ya Ustazah. Jazakillah khair Ustazah untuk jawabannya. Semoga Bunda yang bertanya tadi dari kelas 7C ya Bunda semoga bisa menjawab pertanyaannya. Karena waktu kita sudah mulai di ujung sangat nih Ustazah. Oh iya. Mohon maaf banget waktunya nih Bunda, Ayah. Kita sudah di penghujung waktu sekali. Jadi saya mohon pengertiannya dan mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang tidak bisa disampaikan ke Ustazah. Mbak, pertanyaan boleh dikumpulkan, dikirim ke WhatsApp, nanti saya jawab lewat WhatsApp. Oh, begitu, Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Baik, Ayah Bunda yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat, nanti panitia akan merangkum dan menyampaikan ke Ustazah. Karena memang banyak sekali ya pertanyaannya ya untuk anak. Nah, dari panitia ada lagi door prize ini Ustazah. Jadi Ustazah memberikan pertanyaan kepada orang tua. Jadi satu pertanyaan saja. Oke, jadi satu pertanyaan yang menjawab akan mendapatkan hadiah dari panitia. Silahkan Ustazah. Pertanyaan saya adalah sebutkan, satu aja deh yang mudah aja. Apa yang dimaksud dengan hostile communication? Ayo, yang raise hand yang banyak, Ayah Bunda, biar. Silahkan dijawab Ayah Bunda. Langsung jawab ya? Boleh. Ustazah yang menunjuk ataukah panitia yang menunjuk? Panitia aja. Oh, baik. Ini Ayah Bunda Istihad 20 ya. Ini boleh menjawab Ayah atau Bunda kah? Dipersilahkan unmute. Mangga silahkan, Ayah, Bunda. Nampaknya sudah tidak ada. Dilanjutkan saja ke OTS Ahmad Zaki. Ahmad Zaki, mangga silahkan. Silakan open mic. Ini tuh untuk bertanya ya kali tadi ya. Selalu bertentangan. Iya betul. Masya Allah. Hebat. Dari komunikasi ya Bunda. Berarti menyimaknya dengan penuh semangat tadi. Barakallah. Ustazah, karena kita sudah menyimak begitu ini ya materinya, akan lebih afdol jika ditutup oleh doa sama Ustazah. Dan kepada Ustazah dipersilahkan. Ya, baik. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah sekalian, mari kita menundukkan kepala, kita menengadahkan tangan, kita memohon kepada Allah supaya Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ya Rabb kami, segala puji untukmu ya Allah, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami sebagai orang tua. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa suami atau istri kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, mertua kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami. Ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram. Saat mendidik anak, kami banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ya Allah, luruskanlah pemahaman kami, ya Allah. Ikhlaskanlah kami dalam mendidik anak, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami untuk anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya anak-anak kami akan kami serahkan padamu, ya Allah. Mudahkanlah nanti urusan kami di akhirat, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Sesi sekolah inspirasi sudah selesai dilaksanakan. Intinya adalah supaya anak-anak mau curhat kepada kita harus menyediakan dua telinga kita untuk baik-baik mendengar obrolan dan semua curhatan anak-anak kita. Demikian seluruh rangkaian acara Sekolah Inspirasi hari ini. Kami atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Itu adalah kekhilafan dari kami pribadi. Kami berdua sungguh bangga membawakan acara pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kami berdua undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda masih ditunggu resumenya ya di panitia untuk mendapatkan door prize. Syukron. Jazakillah khair Ustazah. Sama-sama. Saya mohon pamit. Ya, Ustaz. Ya. Pamit. Mbak Fatimah, Mbak. Nuhun Ustazah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Ya, Assalamualaikum Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda semua. Menyapa kembali yang sudah bergabung, silakan mengikuti berbagai aktivitas dan melanjutkan video call bersama Solgan tercinta. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah, Bu Apni, keren banget. Izin live.